Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 permainan anak usia dini dengan anggota yang pertama Husna Malia dengan NIM 24200042. Yang kedua Farhatul Umi dengan NIM 24200048. Yang ketiga Umi Asy Nur Aini dengan NIM 24200061. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tahapan bermain anak usia dini menurut Jean Piaget, Milton Patten, dan Van der Berg. Pengertian bermain. Permainan merupakan salah satu sarana yang bisa dijadikan untuk sebagai jalan melakukan transformasi ilmu kepada anak-anak. Oleh sebab itu, ketika seseorang anak bermain, berarti ini sedang melakukan sebagai permainan yang dapat melakukan aktivitas keceriaan yang tanpa mereka ketahui, melainkan lebih dari itu, yaitu permainan yang dimainkan oleh siapapun atau mempunyai arti yang mendidik, walaupun tanpa disadari oleh orang yang melakukan. Konsepsi bermain anak usia dini. Bermain dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Banyak konsep dasar yang dapat dipelajari anak melalui aktivitas bermain. Pada usia prasekolah, anak perlu menguasai berbagai konsep dasar tentang warna, ukuran, bentuk, arah, besaran, dan sebagainya. Konsep dasar ini akan lebih mudah diperoleh anak melalui kegiatan bermain. Bermain jika ditinjau dari sumber kegembiraannya dibagi menjadi dua, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Sedangkan jika ditinjau dari aktivitasnya, bermain dapat dibagi menjadi 4, yaitu bermain fisik, bermain kreatif, bermain imajinatif, dan bermain manipulatif. Tahapan dan perkembangan dari Piaget. Piaget mengemukakan mengenai tahap perkembangan bermain sejalan dengan perkembangan kognitif anak, dan secara bertahap adalah 1. Sensory motor play. Sensory motor play yaitu tahap perkembangan bermain yang paling awal dari lahir sampai dengan usia sekitar 2 tahun. Anak bergerak menurut indera yang dipunyainya, yang dimulai dari gerakan kebetulan, selanjutnya diulang-ulang karena merasa senang. Misalnya, tangan bergerak sembarangan dan menyentuh benda, balon yang ada di atasnya dan berbunyi, maka anak akan tertarik dan kemungkinan besar diulangi lagi gerakan semacam itu, yang akhirnya menjadi gerakan yang disengaja. Yang kedua, simbolik atau make-believe play. Simbolik atau make-believe play merupakan tahapan bermain praoperasional yang terjadi pada anak usia sekitar 2-7 tahun, dengan ciri-ciri anak mampu melakukan kegiatan bermain pura-pura atau bermain khayal, dan anak mulai mengenal simbol dari benda lain secara representatif. Kejadian yang sering anak terjadi pada tahap ini antara lain: secara bertahap, anak mulai mengenal bahasa dengan baik dan banyak kosakata baru yang diperoleh pada saat bermain. Anak pada masa ini mempunyai keingintahuan yang luar biasa, sehingga selalu bereksplorasi di lingkungan sekitarnya. Anak pada tahap ini mulai mampu menggunakan berbagai benda di sekitarnya sebagai simbol atau pengganti benda yang sesungguhnya dalam aktivitas bermainnya. Dalam aktivitas bermain tahap ini, anak semakin mampu untuk bermain secara konstruktif atau realistis. Yang ketiga, social play games with rules. Social play game with rules yaitu bentuk permainan dengan peraturan yang berhubungan dengan perilaku sosial, berlangsung pada anak sekitar 7-11 tahun yang dikenal pula dengan bermain konkret operasional. Anak-anak usia ini sudah mampu menggunakan akal pikiran atau penalaran atau logika yang objektif dalam aktivitas bermain. Tahapan dan perkembangan dari Milton Patten dibagi menjadi 6. Yang pertama
behavior atau gerakan kosong. Anak sepertinya kau melakukan kegiatan bermain, hanya mengamati sesuatu sejenak saja. Misalnya, bayi mengamati jari tangan atau kakinya sendiri dan menggerakkannya tanpa ada tujuan. Yang kedua, observer behavior atau tingkah laku pengaman. Anak memperhatikan anak yang lainnya yang sedang melakukan suatu kegiatan atau sedang bermain. Misalnya seorang anak yang memperhatikan temannya sedang bermain. Salah satu contohnya yaitu petak umpet. Tanpa ia ikut bermain, tetapi ia turut merasa seolah ikut bermain. Yang ketiga, solitary play atau bermain soliter. Anak bermain sendiri mencari kesibukan sendiri tanpa peduli dengan orang lain atau teman yang ada sekitarnya. Yang keempat, parallel play atau bermain paralel. Anak melakukan kegiatan bermain, diantaranya anak yang tanpa ada unsur mempengaruhi. Misalnya anak bermain puzzle dan anak lainnya juga bermain puzzle. Mereka ada tapi tidak lainnya mempengaruhi. Yang kelima, associative play atau bermain asosiatif. Anak melakukan kegiatan bermain bersama anak lainnya, tetapi belum ada pemutaran tujuan untuk bermain. Misalnya, beberapa anak permainan menepuk-nepuk tangan selama beberapa menit dan waktunya itu bersamaan. Yang terakhir atau yang keenam, cooperative play atau bermain kooperatif. Anak melakukan kegiatan bermain bersama-sama dengan temannya secara terorganisasi, sering bekerja sama antar yang lainnya. Ada tujuan yang ingin dicapai. Bersama ada pembagian tugasnya yang disepakati bersama-sama. Misalnya bermain rumah-rumahan. Ada yang jadi bapak, ada yang jadi ibu, dan ada yang jadi anak. Masing-masing memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Anak membuat rumah-rumahan dengan kain atau balok-balok, bermain dengan peran dan dengan benda. Tahapan dan perkembangan dari Van der Burg. Pendapat Rubin, Van der Burg, dan Smilansky mengemukakan bahwa tahapan perkembangan bermain kognitif anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, functional play, yaitu bermain fungsional. Bermain seperti ini biasanya dilakukan oleh anak pada usia 1-2 tahun. Berupa gerakan yang bersifat sederhana dan berulang-ulang, seperti berlari-lari, menarik, mendorong, dan sebagainya. Yang kedua, constructive play, bermain bangun-membangun. Bermain membangun sudah dapat terlihat pada anak usia 3-6 tahun. Dalam kegiatan bermain ini, anak membentuk sesuatu, menciptakan bangunan tertentu dengan alat yang sudah tersedia. Misalnya membangun rumah-rumahan dengan balok kayu atau potongan Lego. 3. Make believe play, bermain pura-pura. Kegiatan bermain pura-pura mulai banyak dilakukan anak usia 3-7 tahun. Dalam bermain pura-pura, anak menirukan kegiatan orang yang pernah dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga anak melakukan peran imajinatif, memainkan tokoh yang dikenalnya melalui film, kartun, ataupun dongeng. Misalnya main rumah-rumahan, polisi, jadi Batman, atau sebagainya. Yang keempat, games with rules, permainan dengan peraturan. Kegiatan jenis ini umumnya sudah dapat dilakukan anak usia 6-11 tahun. Dalam kegiatan bermain ini, anak sudah memahami dan bersedia mematuhi aturan permainan. Aturan permainan pada awalnya diikuti anak berdasarkan yang diajarkan orang lain. Lambat laun, anak akan memahami bahwa aturan itu dapat dan boleh diubah sesuai kesepakatan orang yang terlibat dalam permainan, asalkan tidak terlalu menyimpang dari aturan umumnya. Misalnya main kasti, gebak sodor, ular tangga, bermain tali, dan sebagainya.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada penulisan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.